Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah walakul mengetahui hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, kita bisa bersama kembali di kelas RTG 24. Baik, sampai tatbiqat tu ala nawasibul motorik. Praktek latihan pada nawasib motorik, kata yang menasabkan huruf atau kata yang menasabkan fi'il motorik, nawasibul motorik. Walan abrokal ardo hatta ya'zana li abi aw yahkumallahu li. Lan ini lan abroha. Lan itu harfu nafi wa nasbin, harfu nafin wa nasbin. Lan itu huruf nafi, disebut juga huruf nasab. Huruf nafi karena negasi artinya tidak, disebut huruf nasab karena amalannya menasabkan. Abrohu menjadi abroha, itu dinasabkan oleh lan. Tanda nasabnya dengan fathah karena dia bukan fi'il lima. Kalau fi'il lima tanda nasabnya dengan menghapus non. Dia bukan fi'il lima, dia tanda nasabnya dengan fathah. Hatta ya'zanali, hatta ini huruf jar. Huruf jar tidak boleh masuk kepada fi'il mudhari. Huruf jar tidak boleh masuk pada fi'il mudhari. Loh, ini masuk, berarti ada sesuatu setelah hatta ini, yaitu an. Tapi an-nya mutmar. Mutmar itu disembunyikan, tidak ditulis. An-nya mutmar, disembunyikan. Au yahkuma bi. Au itu au ini apa ini, huruf atop. Huruf atop itu mengatopkan, merangkaikan yahkuma kepada ya'zana. Huruf atop itu tidak beramal, dia tidak menasabkan. Huruf atop dia netral, tidak beramal. Ya. Ini yahkumu menjadi yahkuma karena maksub pada ya'dana. Ya'dana itu mansub, maka yahkuma juga harus mansub karena dirangkaikan oleh au. Ini au ini tidak beramal, tapi kok yahkuma, harusnya yahkumu dong karena maksub kepada ya'dana. Ya'dana ini mansub, maka yahkuma juga harus mansub. Mansubnya dengan fathah karena dia bukan fi'il lima. Ya, baik, kita lanjut ya Pak. Kita sudah sampai kemarin nih, sampai nomor halaman 163. Sudah sampai halaman 163. Nah, terakhir di sini. Baik, sekarang kita nomor 4, kita lanjut nomor 4. Mohon maaf ya, ini berisik kendaraan dari luar. Saya sedang di Solo ini, mohon. Di rumah. Tapi nggak terdengar kok Ustaz. Oh, nggak kedengar? Nggak, ya. Oh. Aman. Suara Ustaz masih jelas. Oh iya. Terima kasih. Allah Ta'ala kul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Kul itu fi'il amar itu mabni itu dia tidak berlaku hukum i'rab, mabni namanya. Fi'il amar kan semuanya mabni. Hal
isim istifham, ada yang mengatakan huruf istifham, ada yang mengatakan isim istifham. Dua-duanya benar aja ya. Di RTG hal itu istifham, isim atau huruf, dua-duanya benar. Gitu ya. Dua-duanya benar. Indah itu dorobnya dorob makan. Dia memajrurkan isim setelahnya, berarti kum itu majrur oleh indah. Tapi kum kan domir itu mabni, maka dia tidak berlaku hukum i'rab, dia tidak jar, tapi fi mahali jarin biar bi indah, biar bi jari indah. Indah itu berlaku beramal seperti huruf jar yang lain, indah kum. Min huruf jar ilmin itu masrur bi harfi min wa alamatu jarihi al kasratu, karena mufrad ya. Ilmin mufrad maka jarnya dia dhairah, kasrohnya kasroh dhairah. Fa itu ataf, fatuh riju, maka kalau fa itu ataf maka dia nggak beramal, tapi fatuh riju kok hilang nun, berarti ada sesuatu setelah fa. Asalnya tuh rijuna. Tuh rijuna. Setelah masuk fa kok nonnya hilang. Oh, berarti setelah fa ada an. Nah, an gitu ya, dan annya tidak ditulis mutmat. Setelah ada an maka dia menghapus nun, karena fi'il 5 itu masuknya dengan cara membuang nun. Nunnya dibuang. Setelah buang nun maka ditambahkan alif farqiyah. Alif farqiyah dengan siful mustatir untuk memberitahu bahwa wawunya itu adalah wawu jamak. Nah, hasilnya seperti patuh riju. Nih, patuh riju. Maka menjadi tuh riju. Ini antuh riju. Tuh riju. Ini wawunya jamak, alifnya tambahan siful mustatir. Kemudian ditambahkan domir. Domirnya domir nasbin nasabu. Maka ketika ditambahkan hu ini, atau rijuhu ini, maka ada dua huruf sukun di tengah, maka alif farqiyahnya dihapus. Karena tidak boleh ada huruf mati dua di tengah. Alifnya balik dihapus lagi setelah disambung dengan hu, domir nasbin itu. Patuh rijuhu. Nah, patuh rijuhu itu udah nggak ada alif farqiyahnya, hilangkan lagi karena disambung dengan hu, sehingga menjadikan alif mati, wawu mati ada terjepit di tengah, maka dihapus satu, yaitu alif farqiyah. Patuh rijuhu lana. Nah, baik, Pak Zainuddin silakan dibaca, Pak. Qala ta'ala hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Fatukhrijuhu alfa'u fa'us sababiyah harfu atfin mabniun ala fathi. Tukhrijuhu fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmarah wujuban wa alamatu nasbihi hadfun nun li'annahu minal af'alil khamsah wawul jama'ah dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il. Al-ha'u dhamir muttasilun mabni ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Iya, baik. Kemudian kita lihat berikutnya, nomor 5, Pak Mila silakan. Allah Ta'ala
fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qaumal ludda litubashshira lam taklil huruf jarin mabni ala sukun. Tubashshira fi'il mudhari'un mansubun bi an musmaratun jawaja wa alamatu nasbihil asfatkatu wal fa'ilun dhamirun mustatirun taqdiruhu anta wal musdarul mu'awalu min an mutmaratun wal fa'ilun mudhari'un fi makhali jarin bi harfun jar lam taklil wa tunzira al wawu hurufun atofun mabniun alal fathi tunzira fa'il mudhari'un maktufun ala tubashshira mansubun wa alamatun nasbihil al-fatkatu. Baik, terima kasih Pak Milas. Jadi qala ta'ala fa innama yasarna maka sungguh setelah yasarna kami mudahkan Quran bilisanika dengan lisanmu Muhammad litubashshira lamnya ini lam taklil ya. Lam taklil itu untuk apa? Maksud tujuan atau sebabnya. Ini lamnya lam taklil. Karena lam itu kan macam-macam ya, ada lam zuhud, ada lam taklil. Kemudian litubashshira dari kata apa ini? Basyara yubashshiru. Dari kata basyara. Ini wajahnya fa'ala. Tasdid ainnya. Ini sulasi majid karena fi'il madinya 4 huruf. Fa'ala mudhari'nya yufa'ilu. Berarti basaro yubassiru. Kalau tubasiru berarti ini nomernya anta. Tasrif yang ke-7 dari fi'il mudhari'. Nomernya anta. Basaro yubassiru tubasiru berarti nomer anta, dia tasrif fi'il mudhari' yang ke-7. Itu Tapi kok ini rohnya fathah, berarti ada sesuatu. Karena li itu huruf jar tidak boleh masuk kepada fi'il mudhari', berarti setelah li ada an. Annya mutmar, setelah li ada an. Jadi li an tubashshira. An itu merubah dari ru menjadi ro. Ro-nya domah jadi fathah. Itu ada amalan dari an yang disembunyikan. Dia annya itu sembunyi, tapi dia beramal. Annya itu sembunyi, tapi dia beramal. Beramalnya menasabkan fi'il mudhari'. Nasabnya dengan cara fathah karena dia bukan fi'il lima. Wa tunzira ini wawu ataf, mestinya tunziru. Kok jadi tunzira? Pasti dia diatafkan ke sini, ke tubashshira. Karena wawu ataf ini dia netral, kalau netral harusnya tunziru. Harusnya domah dia. Tunziru.
Qadia tunziro, oh berarti maktub pada tubashiro. Tubashiro nasab, maka tunziro juga dalam keadaan nasab. Nasabnya dengan fathah. Fa'inama yasana sungguh telah fa'inama maka sungguhnya telah fa'inama sungguhnya yasarnahu kami mudahkan dia itu bilisanika dengan lisanmu bahasamu Muhammad litubasiro untuk kamu menyampaikan berita gembira bihi dengan itu Quran al-mutakin kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi Quran itu memang berita gembira untuk yang bertakwa. Kalau tidak masuk derajat takwa atau berusaha untuk takwa, pasti nggak akan dapat berita gembira yang disampaikan oleh Al-Quran. Ya, Al-Quran itu nggak menarik. Kalau Al-Quran itu nggak menarik, berarti kita nggak masuk ke kelompok ini, mutakin ini. Karena berita gembira menalil mutakin bagi orang yang bertakwa. Kalau tidak takwa, berarti nggak akan dapat itu berita gembira dari Quran itu. Berarti kalau kita bisa mengambil berita gembira dari Quran, masuk kelompok bertakwa, insya Allah, walaupun dalam proses itu proses bertakwa, tapi sudah menapak ke situ, ke posisi itu, walaupun baru proses gitu ya. Karena mutakin itu takwa itu kan dia tidak mandek dalam satu posisi seperti lomba lari ini finish sudah selesai dapat piala, tidak begitu. Takwa tidak begitu. Takwa itu sampai mati, tidak ada finishnya. Finishnya ya kalau sudah meninggal saja. Takun itu tidak seperti lomba lari sampai garis finish dapat piala. Tidak, takwa tidak seperti itu. Harus aktif ya Ustadz ya. Iya. Karena tubashiro itu ada ini tasdidnya Ustadz ya. Iya. Tubashiro, ya. Membawa berita gembira. Emang aktif. Membawa berita ya, gembira. Artinya dua pihak Ustadz. Jadi tidak turun langsung, harus ada usaha kita gitu. Iya. Iya, Pak. Kalau ini kan tundiru ini kan tidak ada tajidnya nih, dalnya ini. Oh iya. Dia peringatan itu datangnya dari satu pihak, dari atas gitu ya. Tapi kalau tubashiro ini harus diimbangi oleh usaha kita karena ada tasdidnya ini. Oh iya. Jadi dua belah pihak ya. Rasulullah menyampaikan berita gembira dan kita juga antusias dengan berita gembira itu maksudnya. Iya, betul Ustaz. Jadi harus ada usaha dari kita gitu maksudnya. Iya. Ya saling bergayung bersambut ya, karena ini berita gembira diabaikan ya nanti nggak dapat berita gembiranya. Harus. Iya, betul. Juga. Baik. Jadi tunziru menjadi tunziro karena diatopkan, wawu atop itu merangkaikan dengan tubashiro. Tubashiro itu nasabnya oleh annya mutmar disembunyikan, tapi annya beramal. Watunziro dan agar kamu memberi peringatan bihi dengan itu Quran kaum ludan, kaum yang ludan durhaka ya, kaum ludan itu kaum yang durhaka. Kalau peringatan itu untuk kaum yang durhaka, kalau basyiro itu untuk orang yang bertakwa. Basyiro berita gembira. Itu pasangannya. Basyiro wa nadhiro. Berita gembira dan peringatan. Nadhiro itu bisa peringatan, bisa ancaman. Kenapa? Karena kita ini sebenarnya punya dua sisi. Ada sisi takwa, ada sisi durhaka. Itu kan lemah terus itu. Seperti mata uang itu punya dua sisi. Dan itu nyebrangnya itu cepat ya. Ini garis takwa, ini durhaka. Ini dari takwa ke durhaka itu cepat nyebrangnya itu. Kadang nggak sadar itu udah sampai di wilayah durhaka. Cepat kan. Tapi Allah juga buka pintu maaf dari durhaka ke takwa nanti juga bisa cepat dan bolak-balik. Ada dua sisi.
Dua sisi gimana Pak Ustadz? Nggak jelas nih. Nah, ada sisi-sisi kita tuh rajin baca Quran, itu semangat. Kemudian ada tiba-tiba malas, nah itu nyebrang itu. Kita berada di posisi durhaka itu. Posisi lemas, posisi yang orang yang bermaksiat. Jadi malas, mau mengerjakan kesalian, amal soleh itu malas. Dia ada sisi takwa, ada sisi durhaka. Itu ada pada kita, karena kita punya nafsu. Inna nafsa la amaratun ila bisu. La amaratun bisu'i ila marohimarobi. Ini nafsu. Ada sisi nafsu. Di sebelah kiri nafsu, sebelah kanannya itu ada roh, ada akal, ada hati, ada rasa. Ini kan ketenagaan kita ada di sini. Kita punya roh itu sudah fitrahnya suci. Akal itu fitrahnya juga mencari yang benar, menimbang. Hati ini fitrahnya juga sudah merasakan apa ini dominasi Allah ya, pencipta. Hati, rasa juga seperti itu. Ini fitrahnya udah lurus ini, 4 nih. 1 roh, 2 akal, 3 hati, 4 rasa. Ini 5 ini nafsu. Ini sisi roh, akal, hati, nafsu, rasa ini kadang dikendalikan oleh nafsu hanya sendiri ini. Ketika roh dalam keadaan akal, hati, rasa lemah, tiba-tiba ibadah malas, mau sholat malas gitu ya. Itu sudah dikendalikan nafsu, itu ada sisi nafsunya dominan. Tapi nanti kalau nafsunya itu sudah bisa dididik, nanti justru nafsu itu nanti mengajak. Ini udah jadwal jam 10 nih, tadarus gitu ya. Nafsu itu mengingatkan nanti, jadi alarm. Kenapa? Nafsunya sudah terdidik. Kalau nafsunya terdidik, kalau nggak diajak, kalau nggak dipenuhi, nanti juga dia protes, maka dia sudah pasang alarm. Ini waktunya tadarus nih, kelas tadarus misalnya, mengingatkan dia. Kenapa udah terdidik? Jadi kita selalu dalam posisi ini Pak Bu. Ada sisi takwa, ada sisi durhaka. Karena di dalam diri kita itu ada nafsu. Inna nafsa la'amaratun bisu. Dan nafsu itu senantiasa menyuruh kepada keburukan. Ila marohimarobi, kecuali nafsu yang dirahmati adalah nafsu yang sudah dididik. Gimana cara dididik nafsu? Nafsu itu pengennya enak. Pengennya tidur, uang datang sendiri. Pengennya nggak ngapa-apa, kemudian datang makanan yang enak, tinggal makan, dan setelah itu juga nggak mau cuci piring. Itu nafsu maunya seperti itu. Maka kenapa setiap saat itu, ayo mah kita makan di luar. Istrinya juga senang makan di luar. Kenapa? Nanti nggak akan dibebani perabot kotor, habis masak, habis itu juga makan cuci piring. Ini nggak ada beban-beban seperti itu. Ketika makan di luar ya. Berarti makan di rumah itu mau ini praktek ini menu baru ini. Harus masak. Ini perabot yang kotor berapa banyak itu, wajan, panci, sendok. Sendok. Belum lagi dapurnya berantakan semua. Jadi mau makan itu udah capek dulu untuk lihat perabot yang kotor itu. Gitu setelah makan tambah lagi perabot piring kotor. Jadi ada saat-saat kenapa istri itu senang dia sudah makan di luar? Bebas dari rutinitas itu. Datang, pesan yang disukai, dan makan tanpa dibebani harus cuci piring. Tanpa dibebani dapur kotor. Nah, gitu. Jadi, nafsu itu pengennya enak saja. Pengennya males tapi dapat ilmu. Gitu. Pengennya itu males-malesan tapi dapat ilmu. Pengennya itu males-malesan, semaunya kantor tapi gaji dan bonus itu dapat banyak. Itu nafsu pengennya seperti itu. Nah, caranya dididik nafsu ya dibalikkan dari keinginannya seperti itu. Dibalikkan, dia harus tertib, harus diajar lapar, diajar sabar gitu ya, nafsu. Nah, insya nanti dia ketika sudah soleh, nafsu itu dia menjadi kuda seperti yang tadinya liar menjadi kendaraan. Itu nafsu seperti itu. Dan dengan nafsu ini justru kita lebih mulia dari malaikat. Karena setiap amal kita itu perlu perjuangan. Dengan malaikat amal solehnya nggak perlu melawan nafsu.
Jadi amal kita itu lebih tinggi nilainya dibandingkan amal soleh malaikat. Karena prosesnya itu luar biasa. Untuk sedekah mengeluarkan 50.000 itu kan pertentangan hawa nafsu. Jangan, kalau sedekah Jumat itu 5.000 saja. Nanti yang 45.000 pulang Jumatan, nanti tuh anak bungsu kamu pesen buah tuh, pengen dibeliin jeruk sama pisang. Nanti jadi nggak ada untuk beli pisang. Untuk sedekah 50.000 aja itu berat banget. Harus melawan dulu ya, berkelahi dengan nafsu dulu. Nah, maka ketika berhasil, sedekah 50.000, oh nilainya tinggi banget tuh, karena ada proses mengalahkan nafsu tadi. Tengkar dulu gelut dengan nafsu. Nah, baik, itu. Di litubashiro lam taklil itu menunjukkan tujuan atau untuk gitu ya, untuk atau tujuan. Litaklil litubashiro agar, untuk basiro, tubashiro memberikan kabar gembira. Lam taklil itu harfu jar. Harfu jar itu tidak masuk pada fi'il mudhari', maka setelah li pasti ada an-nya mutmar. Mabniun alal hasri, li lam ta'lil itu mabniun alal kasri kasroh. Tubashiro fil mudhari' mansubun bi an. Mansubunnya itu bi an-nya mutmar. Mutmar itu disembunyikan jawazan. Jawazan itu artinya boleh. Berarti setelah li itu nanti an-nya boleh sembunyi, boleh dizahirkan. An setelah lam ta'lil itu boleh ditulis, boleh disembunyikan. Nah, beda dengan fa sababiyah. Kalau fa sababiyah, an-nya nanti pasti harus mutmar, disembunyikan. Tapi kalau an setelah li-nya itu lam ta'lil, itu jawazan. Jawazan itu boleh disembunyikan, boleh ditulis, boleh dizahirkan. Jadi li tubashiro boleh, li an tubashiro juga boleh. Wa alamatu nasbihi al-fathatu, dan alamat nasabnya adalah fathah. Wal fa'ilu dhamir mustatir takdiru anta. Di dalam tubashiro ini ada fa'il, ada anta. Sedangkan an tubashiro, rangkaian an ditambah tubashiro itu adalah masdar mu'awal. Masdar mu'awal. Sebutnya masdar mu'awal. Jadi an tubashiro itu bisa diganti menjadi isim. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, di tafsiran berarti ya, tafsiran masdarnya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, basyara yubasiru tafsiran. Jadi litafsiro untuk memberitahukan berita gembira. Karena an ditambah fi'il mudhari' itu dia bisa dirubah menjadi isim, yaitu bentuk masdarnya. Dan itu tidak merubah makna. Wa alamatun nasbah wal fa'il dhamir anta wa masdar mu'awwal min an mutmar. Jadi tubasyirat an tubasyirat itu masdar mu'awwal. Wal fi'lu al mudhari' fil fathi. Fi'il mudhari'nya itu dengan fathah. Tunzira fi'il mudhari' maktubun ala tubashira. Tunzira maktub pada tubashira mansubun wa ala tunabzal fathatu. Silakan Pak Zainuddin, berikutnya nomor 6. Qala ta'ala likaila tahjanu ala ma fatakum. Likaila tahjanu allamu harfu jarin mabni ala al-kasri. Kai harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin mabni ala sukuni. La harfu nafyin fi mabni ala sukuni. Tahjanu fi'lun mudhari'un mansubun bi kai. Wa alamatu nasbi hadfu nuni li'annahu minal af'alil khamsah. Wawul jama'ah dhamir muttasil mabni ala sukuni fi mahalli raf'i fa'il masdar muawwal
min kai wal fi'li fi mahalli jarin bi harfil jar allamu. Iya, baik. Ya, likailah agar kamu tidak bersedih, likailah. Ala atas ma apa yang bata lolos luput kum dari kamu. Likailah tahzanu alama fatakum agar kamu tidak bersedih atas apa yang luput lolos tidak berhasil kamu raih. Ini masih terkait dengan yang tadi yang materi yang pertama tadi tajrid dan kasab. Jadi tajrid dan kasab yang nomor 1 ya berarti ya alamat roja itu. Alamat tanda kurangnya roja itu apabila meleset dari yang kita harapkan, kita ikhtiarkan meleset nggak ada hasil, itu dia putus asa. Ini dikatakan likailah tahzanu alama fatakum agar kamu tidak bersedih ala atas ma fatakum apa yang luput, apa yang lolos, apa yang tidak berhasil kamu raih dalam ikhtiar usaha harapan kamu. Ini surat Ali Imran. Nanti dikuatkan lagi di surat Al-Hadid. Di Al-Hadid itu nanti dikuatkan lagi. Kenapa? Karena memang hati kita itu harus terus disandarkan kepada Allah. Ikhtiar harus sempurna, tapi kita tidak bersandar, menggantungkan pada usaha, menggantungkan pada amal. Keberhasilan tidak digantungkan di amal, tapi digantungkan bagaimana Allah membuat keputusan. Karena ada yang jungkir balik, mati-matian, tapi nggak ada hasil. Nah, kalau dia bersandar dengan usahanya, pasti stres itu. Stres. Sudah jungkir balik, nggak ada hasil, pasti stres. Tapi kalau dia jungkir balik menyempurnakan ikhtiar, begitu nggak ada hasil, lolos, merucut, meleset itu nggak ada sesuai harapan dan kenyataan. Nah, dia balik lagi pada Allah, dia sujud dia. Ya Allah, saya mampunya hanya seperti ini, hanya bisa di posisi ikhtiar. Hasil adalah keputusan Engkau. Ada tenang dia. Tenang. Nah itulah rojak. Rojaknya benar ya. Tapi kalau rojaknya itu kurang pas, maka pasti dia akan sedih, sakit hati, stres, bahkan mungkin malah bunuh diri. Karena apa yang dia harap, dia tuju, dia inginkan tidak kunjung hadir atau nggak berhasil. Alama fatakum agar kamu tidak bersedih atas apa yang lolos, luput, tidak berhasil kamu raih. Likailah tahzanu lam harfu mabni kasih kai harfu masdar. Kai harfu masdar seperti an. Ini temannya an. An itu juga huruf masdar, kai juga huruf masdar. Ini sama ini. Kai, an dan kai. Harfu masdar. Maka kai ketika masuk fi'il mudhari' ini kai tambah tasunita dia masdar muawal disebutnya ya. Masdar muawal itu rangkaian kai huruf masdariyah ditambah fi'il mudhari' yang bisa dirubah menjadi isim, dirubah menjadi masdarnya, dan itu tidak merubah arti. Azana sedih, yahzanu dari kata azana sedih, mudhari'nya ya zan, ya zan. Kemudian masdarnya husnan ya, husnan. Masdarnya husnan itu kesedihan. Husnan kesedihan. Amul husni, tahun kesedihan tuh. Rasulullah itu ditinggal namanya, ditinggal istri, itu tahun amul husni, tahun kesedihan. Maka kalau kai ditambah tahzanu itu dirubah menjadi husnan, maka jadi li agar la tidak
agar kayaknya itu kayak dengan ininya kan jadi master ya, dirubah jadi master. Kayak dan tasanya. Jadi dirubah menjadi li la husna, li la husna, agar tidak bersedih gitu ya. Bersedih husna. Li la husna. Ala ma fatakum. Atau lila kusnan. Karena ini ada lanya, ini rada ganjel lanya di tengah. Lanya huruf nafid ini. Baik, kita lanjut. La harfun nafi mabniun ala sukun. Lanya harfu nafi mabniun ala sukun. Ta'zanu fil mudhari' mansubun bi kai. Jadi kai itu seperti an, dia menasabkan. Tahzanuna, ini aslinya tahzanuna, dia ada ke, jadi nunnya dihapus. Dia mansubnya dengan menghapus nun karena dia fi'il mudhari' anggota fi'il 5. Walamatu nasbihi hatfun nuni, dan ciri nasabnya, tanda nasabnya tahzanu itu adalah hatfun nuni dengan membuang nun. Lianahu min af'alil khamsah, karena dia anggota fi'il 5. Fi'il 5 itu yang akhirannya alif nun, wawu nun, dan ya nun. Fi'il mudhari' yang akhirannya alif nun, wawu nun, ya nun. Itulah fi'il 5. Ada 7 tapi bentuknya ada 5 karena ada yang berulang. Wawul jamaah ini mana tadi? Ini wawu jamaah. Tahzanu itu setelah nun ada wawu jamaah. Dhamir mutasilun mabniun ala sukuni fi mali raf'il fa'il. Tahzanu wawu jamaahnya ini adalah antum. Dan antum ini di sini adalah fa'il. Fa'il itu pelaku. Pelakunya apa? Ya, dia yang sedih, yang sedang dirundung sedih. Antum tahzanu, antum sedih. Berarti yang sedih itu siapa? Antum. Maka antum adalah fa'il. Fa'il itu marfu. Tapi karena antum ini mabni, maka dikatakan fi mahali raf'in. Tidak marfu, tapi fi mahali raf'in karena dia mabni. Kenapa fi mahali raf'in? Karena dia posisinya sebagai fa'il. Wal masdar mu'awal min kai wal fi'li. Masdar mu'awal itu adalah rangkaian kai ditambah fi'il, yaitu kai tahzanu, itu masdar mu'awal. Jadi masdar mu'awal adalah rangkaian kai ditambah fi'il mudhari' atau an ditambah fi'il mudhari'. Itu masdar mu'awal disebut. Fi mahali jarin. Kenapa kok fi mahali jarin? Karena ketika kai dan tahzanu diganti husnan, berarti nanti menjadi li kai lila husnin ya, jadi husnin nanti karena dijarkan oleh li yang di depan. Kai ditambah tahzanu itu dirubah menjadi husnan, tapi kan didahului li di depan, jadi posisinya nanti menjadi majrur setelah dirubah menjadi isim masdar. Tapi kan rangkaian kai dan tahzanu, maka dia tidak majrur, hanya menempati fi mahali jar. Fi mahali jarin, fi harfil jari lam, dijarkan oleh huruf lam yang di depan. Ya, baik Pak Tony, silakan lanjut Pak, nomor 7 Pak. Baik Ustaz. Allah Ta'ala wala tanaza'u fatabsalu wa tadhhaba rihukum. Fatabsalu al-fa'u fa'ul sababiyah harfun atfin mabniun ala fathi. Tabsalu fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmarah wa wujuban.
wa alamatu nasbihi hakun nuni di annahu minal af'ali khamsa wawu jamaah domirun mutasilun mabniun ala sukuni bimahali raf'in fa'il wa tajhabu alwawu harfun atfin tajhabu fi'lun mudhari'un maktubun ala tafsalu mansubun wa alamatu nasbihi fathatu. Iya, baik. Terima kasih Pak. Wala tanazau, dan janganlah kamu tanazau apa? Bercerai-berai ya? Berselisih atau bercerai-berai? Berselisih, Ustaz. Oh, berselisih. Dan janganlah kamu berselisih. Fatal syalu, sehingga kamu menjadi gentar. Watat habarihum, dan kemudian hilang kekuatan kamu. Ya, salah satu yang membuat kekuatan hilang kan berselisih. Berselisih. Apa itu berselisih? Berpecah. Kalau berselisih itu artinya kan berpecah nanti ya. Pecah hati ya, berselisih. Partai, kemudian saling berselisih, pengurusnya akhirnya mecah, dirikan partai baru gitu. Partai baru, itu berselisih. Nah, salah satu cara menguatkan kekuasaan adalah apa? Jangan sampai rakyat itu bersatu, harus dipecah-pecah. Karena kalau rakyat itu bersatu, kuat, nanti mengancam ya, ancaman bagi kekuasaan itu ancaman. Nah, itu prinsip dari komunis kan seperti itu. Rakyat itu harus dipecah-pecah, nggak boleh bersatu. Kalau bersatu mereka kuat. Kalau kuat itu ancaman bagi kekuasaan. Di mereka para penikmat kekuasaan itu punya rumus di situ itu. Rakyat itu harus dipecah, tidak boleh bersatu. Caranya gimana? Kalau dari sisi agama nanti saling diadu domba tokoh-tokoh agamanya. Yang satu diangkat, yang satu ditekan. Ditekannya pun juga melalui tokoh agama juga ya. Politik belah bambu itu ya. Belah bambu kan satu diinjek, satu diangkat. Yang satu diangkat diberikan jabatan, satu kelompok, yang satu kelompok lagi diajar gitu ya. Diajar. Tapi melalui tangan ulama juga, nggak boleh penguasanya. Nah, itu politik belah bambu. Itu diterapkan untuk mohon maaf ya, di negeri-negeri komunis dan di negara-negara yang berusaha mencontek, mengadopsi cara-cara komunis seperti itu. Karena itu cara yang paling efektif untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara seperti itu. Jadi rakyat, masyarakat kecil selalu menjadi objek ya. Kedua, harus dibodohkan. Pertama dipecah, kedua dibodohkan, kemudian yang ketiga dimiskinkan. Kalau miskin mereka akan sangat bergantung dengan bansos. Ya, itulah yang bisa diambil dari itu mereka orang-orang komunis yang banyak ditiru oleh mungkin sebagiannya ya ada sekarang yang nggak jauh dari kita. Patab salu alfanya ada fa sababiyah. Kalau fa sababiyah berarti ada an yang mutmar. Nih ada an di sini. Setelah fa ada an. Nih annya mutmar. Dan mutmarnya disembunyikan ada wajib wujuban, harus disembunyikan. Kalau setelah ke tadi kan jawaz. Setelah ke itu mana tadi? Nah ini. Oh, lam taklil ya. Lam taklil itu annya jawaz, boleh disembunyikan, boleh ditulis. Kalau lamnya lam taklil, annya
annya boleh ditulis, boleh disembunyikan. Kalau itu basyiro ini annya disembunyikan, tapi kalau ditulis juga boleh. Tapi kalau ini wujuban, an setelah fa sababiyah ini wajib disembunyikan. An mutmarotan wujuban. An mutmar yang disembunyikan itu memang wajib hukumnya disembunyikan. Wala tunasbi hatunun, hasilnya kan tabsyaluna, ada na. Dan fi'il mudhari' anggota fi'il 5, tabsyaluna. Setelah ada fa ditambah an menjadi nasab. Nasabnya dengan menghapus nun, membuang nun. Membuang nun kemudian ditambahkan alif farqiyah dengan sibrul mustadir ini tambahan alif farqiyah ini. Hasilnya tabsyaluna, nggak ada alifnya, wawu setelah wawu nun. Setelah ada an mutmar yang disembunyikan setelah fa itu nunnya dihapus karena dalam posisi nasab. Nasabnya dengan membuang nun karena dia af'alul khamsah. Li'annahu min af'alil khamsah karena dia anggota fi'il 5. Fi'il 5 nasabnya dengan cara membuang nun. Ya, baik, kita lanjut. Nomor 8, Pak. Pak Zainuddin lagi ya, silakan Pak. Qala ta'ala wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Linahtadiya allamu lamul juhudi harfu jarin mabni alal kasri. Nggak kelihatan nahtadiya filun mudhari'un mansubun bi'an mudmarah wujuban wa alamatu nasbi al-fathah wal fa'il dhamir mustatir wujuban taqdiruhu nahnu wal masdar muawwal min an al mudmarah wal fi'lu fi mahalli jarin bi harfi al jar lamul juhudi. Iya, baik. Wa ma kunna linahtadiya. Nahtadi asalnya nahtadi ya. Ihtada ya tadi ya dari fi'il matinya tada. Mudharaknya ya tadi. Ya tadiyu. Aslinya ya Pak, itu ya tadiyu, tapi di muqaddarahkan. Domanya muqaddarah, dibacanya ya tadi. Ihtada ya tadi. Tapi ingat, kita sudah belajar sorof nahwu i'rab. Di huruf terakhirnya itu ada doma, tapi tidak dibaca, tidak diucapkan. Ya tadiyu dibacanya ya tadi, jadi matobi saja. Domanya muqaddarah. Baik ya. Setelah ada li itu huruf jar. Ini li itu huruf jar tidak masuk kepada fi'il mudhari'. Nah, tadi itu fi'il mudhari', berarti setelah li pasti ada sesuatu yang tidak ditulis, yaitu an. Li'an nah tadiya. Karena dia an itu huruf nasab, maka dia memunculkan harokat fathahnya. Jadi nasabnya dengan fathahnya fathah dhairah. Kalau dalam keadaan rofa belum ada apa-apa yang mendahului, dia ropaknya tanda ropaknya dan domah muqaddarah. Ini domahnya muqaddarah. Domahnya muqaddarah.
tidak ditulis, tidak diucapkan. Tapi kalau mansub dia muncul, fathahnya muncul, jadi dhohiroh. Kenapa kok muncul? Karena ringan. Linah tadiyah itu ringan. Kalau linah tadiyu rada berat di lisan. Kalau harokatnya domah berat. Linah tadiyu itu lisan rada kepelintir dikit, bergejolak. Maka ketika harokatnya domah, dia dimuqaddarahkan, tidak ditulis, tidak dibaca sukun. Nah tadi itu. Tapi ketika nasab, dia nasabnya dengan fathah, muncul dia. Muncul tidak muqaddarah lagi, tapi dhohiroh. Fathahnya dhohiroh, ditulis dan diucapkan. Di linah tadiyah, karena ringan di lisan, maka muncul. Di pertimbangannya ketika ropa dengan doma, kok dimuqaddarahkan, kenapa? Karena berat di lisan. Ya tadiyu, itu lisan itu kepelintir, berat. Maka kemudian dimuqaddarahkan, yu-nya dibaca sukun, ya tadi atau nah tadi. Bisa diikuti tidak Pak, ini yang saya maksud? Bisa Ustaz. Nah, baik. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan sama sekali kita nggak akan bisa dapat petunjuk laula an hadanallah jika Allah tidak beri petunjuk. Karena petunjuk itu kewenangan Allah. Petunjuk itu kewenangan Allah. Tapi kewenangan Allah itu nanti bisa diminta bagi orang yang menginginkan petunjuk. Maka kita kan disuruh memohon petunjuk pada Allah sehari minimal berapa kali itu? 17 kali ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Itu minta petunjuk tuh. Minta petunjuk. Kalau tiap hari itu minta petunjuk, ya insya Allah Allah turunkan gitu ya. Karena apa? Serius nih mintanya. Insya Allah Allah tunjukkan, Allah turunkan. Tapi kalau mintanya tidak serius kan, berarti dia nggak perlu petunjuk. Namanya juga mintanya aja nggak serius. Berarti nggak butuh petunjuk gitu. Ya mungkin hasilnya juga beda. Tapi tetap kewenangan Allah. Kewenangan Allah. Walaupun mohon maaf nanti mintanya itu sangat keras, bahkan sudah mau sekarat, tapi tetap aja Allah tutup seperti Fir'aun. Fir'aun itu mintanya keras tuh di ujung hidupnya itu. Sudah megap-megap itu minta petunjuk, minta sobat, minta ampun. Tapi kan jadi kasih, Allah nggak ngasih itu. Akhirnya mati dalam keadaan sulh khotimah. Fir'aun tuh di ujung akhirnya kan sudah sempat bertobat. Tobat itu minta petunjuk. Serius tuh minta petunjuknya karena udah terombang-ambing oleh ombak laut tuh. Terombang-ambing udah dalam keadaan sekarang. Tapi Allah nggak kasih itu. Ya. Karena petunjuk itu ampunan, kemudian husnul khotimah itu hak Allah. Hak Allah. Allah bagikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah tahan dari orang yang Allah kehendaki juga. Allah kehendaki juga. Petunjuk. Nah, yang tadi kisah Balaam bin Ba'urah, waliullah yang mati sulh khotimah, itu juga sama. Itu Masya Allah, na'udzubillah maksudnya. Dan kita tidak akan dapat tunjuk laula an hadanallah, sekira Allah itu tahan itu petunjuknya, tidak diturunkan. Ya baik, nah, kepetak-petak gitu. Kalau kita tidak dapat petunjuk Allah, pasti kepetak-petak dalam hidup itu. Tapi itu orang kafir kok malu lurus. Nah, dia kepentak-pentak sebenarnya, cuma nggak ngerasa saja, nggak ngerasa, masih kepentak-pentak itu. Di antaranya kepentak-pentak apa? Nah, itu makin rusak dunia kehidupan dia. Di dunia orang kafir kan laki-laki dengan laki-laki disahkan menikah, pemberkatannya di gereja itu sah itu. Pasti kepentak-pentak itu nanti, kepentak-pentak mereka itu. Perempuan-perempuan nikah, pemberkatannya dan izinnya, legalisasinya dari gereja, pemberkatan gereja. Masih kepentak-pentak. Cuman salahnya kita ini orang-orang mukmin yang insya Allah lurus, malah ketika melihat keadaan orang-orang kuat, wah hebat betul ya, ketipu ini. Apa mereka orang sesat,
udah kebentak-bentak, kita ngeliat mereka seperti orang hebat. Wah, ketipu ini gimana ceritanya? Seperti Jepang. Jepang itu udah kebentak-bentak itu, Pak. Kan repot itu. Karena angka kelahiran kan turun. Kalau angka kelahiran turun kan musnah itu nanti Jepang itu. Ras bangsa Jepang itu bakalan musnah. Kenapa? Malas nikah mereka. Kenapa mereka malas nikah? Lah, seks bebas di mana-mana. Nggak butuh nikah, nggak butuh suami, seks bebas di mana-mana. Nggak ada sanksi, nggak ada apa-apa. Orang yang miras, orang yang zina, nggak ada sanksi. Oh, pasti kebentak-bentak itu. Terancam hilang itu rasnya. Nah, sekarang mereka, pemerintahnya kan sudah pusing maksudnya. Angka kelahirannya terus turun. Pusing. Ya, baik, begitu. Dan nomor 9 silakan Pak Tony ya. Ya Ustaz. Ya. Qala ta'ala. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajrama saqaita lana. Liyajziyaka alamu lamun ta'lil. Harfun jarin mabniun ala sukuni ala kasri yajziyaka fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan jawajan wa alamatu nasbihi fathatu wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawajan takdiruhu huwa al-kafu dhamirun muttasilun mabniun ala fathi fi mahali nasbin maf'ulun bi wal masdarul muawwalu min an al-mutmaratu wal fa'ilu bimahali jarin biharfil jari lamul taklil. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Pak. Qalat, dia berkata. Berarti siapa yang berkata ini? Perempuan ya, ada tak di sini. Seorang perempuan berkata, Inna abi yad'uka, sungguhnya abi ayahku yad'uka, memanggilmu. Lihat siaka, li ini huruf jar, masuk ke mudhari nggak boleh, berarti di sini ada an. Sehingga dia nasab lihat jia. Lihat jiaka untuk memberi upah kepadamu. Lihat jiaka untuk memberikan balasan azro ganjaran. Lihat jiaka membalasmu, jaza yaji, yaja, jaza, yaji. Jaza membalas ya. Azro pahala balasan kebaikan masakoi talana dari apa yang kau beri air. Kau memberikan air lana untuk kami. Ini kisahnya putrinya Nabi Syuaib ya, ketika menggembala. Kalau menggembala kan jelang maghrib baru pulang tuh. Nah, adat biasanya gitu, jelang maghrib baru pulang. Kalau kita kan makan minum gitu ya. Kalau kambing kan enggak. Kambing itu makan terus ya. Baru mau pulang sore itu baru minum. Kalau kambing. Kalau kita kan enggak. Nanti kita makan minum. Enggak ditunda. Nanti minumnya sore aja kan enggak kalau kita itu. Kalau kambing sore Pak dia jelang pulang ke rumah dari Padang itu baru minum. Ya, selama dari siang sore itu makan terus ya. Makan terus tuh. Minumnya nanti
nanti ditunda, bilang mau pulang. Nah, ketika mau meminumkan, kan ditahan terus oleh laki-laki sesama pengembala. Kamu perempuan tuh nyela-nyela, nanti bagian terakhir, selalu begitu. Selalu begitu. Perempuan nanti terakhir. Nah, ini rada kurang adab ya, ini pengembala di tanahnya Nabi Suhaib itu kurang adab. Mestinya yang perempuan didahulukan gitu. Didahulukan, ini kurang adab ini. Kamu perempuan nyela-nyela aja. Kamu nanti kalau kami sudah selesai, para laki-laki itu. Jadi ketika menonton kambingnya ditahan, dialur, dicegah oleh laki-laki. Dibawa lagi, cegah lagi. Kemudian Nabi Musa melihat dari kejauhan, kasihan amat tuh perempuan. Langsung datang ke situ, langsung diambil itu tali kambingnya, dituntun, diminumkan. Itu laki-laki pada gembala itu nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani komentar atau mencegah ya, ketika Musa membawa kambing anak-anak gadis Nabi Suhaib itu untuk memberikan minum ke tempat minum itu. Nggak ada yang berani mencegah. Ya, karena Nabi Musa itu kan tinggi besar, badannya gagah, sorot matanya tajam gitu ya, berwibawa. Nggak ada yang berani mereka. Komentar aja nggak berani. Negur nggak berani. Kemudian setelah selesai minum puas, itu pulang itu. Anak Nabi Suhaib itu pulang. Kata ayah, loh, tumben jam segini asar kau udah pulang. Sebelum maghrib masih jauh ya. Kau udah, baru setelah selesai asar udah pulang. Iya, ya. Tadi ada yang bantu seorang pemuda meminumkan domba kami, domba kita. Oh, itu siapa? Panggil sini. Panggil sini. Kemudian balik lagi ke tempat minum domba. Nabi Musa masih termenung di bawah pohon di situ. Karena dari Mesir kan lari itu setelah membunuh orang Mesir karena memisah, bertengkar itu. Dibunuh tuh, dipukul sekali, maksudnya memisah, meleret tapi mati. Langsung kabur, kaburnya kan nggak sempat berbekal. Bekalnya apa ya, pakaian yang dia pakai saja. Nggak sempat bawa apa-apa. Di dalam termenungnya kan ada doa juga itu. Doanya gini, ya Rob, ya Allah, saya sangat membutuhkan kebaikan darimu. Karena ngerasa nggak punya siapa-siapa, nggak punya apa-apa untuk dimakan. Dan juga nggak punya tempat tinggal untuk berteduh berlindung. Ya Rob, saya sangat membutuhkan kebaikan darimu gitu. Kebaikan darimu. Maka kemudian datang itu si perempuan itu, Mas, Bapak memanggilmu. Bapak memanggilmu. Oh, langsung bergegas itu. Nah, inilah jawaban dari doa. Ya Rob, saya sangat membutuhkan kebaikan darimu, kebaikan darimu. Bahasanya itu kurang pas ya, kebaikan darimu. Cuma selama ini tidak baik apa ya. Ya begitu, kadang manusia bahasanya seperti itu. Ya baik, begitu ya, sampai sini dulu. Sampai sini dulu ya Pak, ada yang mau disampaikan, ditambahkan, ditanyakan, tidak? Jelas Ustaz. Nah, Pak Milas, Pak Tony, ada yang mau ditambahkan? Cukup Ustaz. Cukup Ustaz. Baik, terima kasih ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Masih subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.